Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, bertekun dalam pengharapan. Nats Alkitab terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memiliki harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau orang memiliki harapan, ia akan lebih bersemangat dan tidak menyerah. Kalau orang memiliki harapan, ia akan berusaha untuk mencapai tujuan yang penting dalam hidupnya. Dan kalau orang memiliki harapan, itu akan menolong untuk mengubah pandangan, perspektif seseorang bahwa kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya saat ini merupakan langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Saudara, lantas bagaimanakah kita bisa memiliki harapan ketika segala sesuatunya tampak mustahil untuk berharap dan mengabaikan godaan untuk putus asa karena keadaan kita benar-benar dalam situasi yang tidak mungkin memiliki harapan? Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 42 ayat 5, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jadi betapa pentingnya kita memahami dan percaya bahwa harapan kita satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Daud pernah berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Jadi kunci untuk tetap memiliki pengharapan adalah datang kepada Yesus, karena sesungguhnya manusia tidak akan mampu bertahan tanpa pertolongan Tuhan. Saudaraku, ingatkah di Alkitab tentang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun? Dapatkah kita membayangkan betapa menderitanya wanita ini selama 12 tahun mengalami pendarahan? Alkitab tidak mencatat secara detail penyakit pendarahan seperti apa yang wanita ini alami. Apakah ada kelainan darah ataukah kanker darah di dalam tubuhnya? Tetapi saya mempelajari kalau orang mengalami pendarahan selama itu, tentu wanita ini sangat lemah. Dia bisa saja mengalami syok, demam, dan infeksi, bahkan dapat meninggal sewaktu-waktu. Namun selain itu, saya yakin wanita ini juga mengalami tekanan mental. Karena menurut hukum Yahudi, wanita yang mengeluarkan darah dianggap najis. Bahkan tempat tidurnya pun, atau bekas ia duduk dan apapun yang ia sentuh menjadi najis. Tentu saja, banyak orang tidak berani mendekat, dan bahkan wanita ini tidak lagi memiliki teman. Saudaraku, kalau kita pelajari kisah ini, ada yang menarik di hati saya. Alkitab tidak mencatat apakah wanita ini telah berdoa bertahun-tahun agar ia disembuhkan. Karena tidak mungkin ia diizinkan masuk ke bait Allah atau ke sinagoge untuk berdoa karena pendarahannya dianggap najis. Selain Alkitab mencatat bahwa wanita ini telah berulang-ulang pergi ke berbagai tabib dan menghabiskan semua yang ia miliki. Tetapi keadaannya semakin buruk. Saudara, saya percaya wanita ini memiliki harapan di dalam hatinya. Harapan bahwa suatu hari ia akan berjumpa dengan Yesus dan pasti ia sembuh. Harapanlah yang membuat dia mendekati Yesus. Meski terseok-seok, ia tetap berusaha melewati kerumunan orang. Dan harapanlah yang membuat wanita ini percaya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Markus 5 ayat 28. Inilah harapan yang melahirkan iman. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kondisi yang sukar.
Kondisi yang sukar menyebabkan banyak orang mengalami goncangan, baik di dalam hati dan pikirannya, bahkan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Mungkin kita mendengar suara-suara yang menyuruh kita untuk berhenti, untuk menyerah dan melepaskannya. Saudaraku, Roma 5 ayat 5 menjelaskan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita. Jadi, pesan Tuhan pagi hari ini yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikannya itu. Terus berpegang kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan tersebut. Sekalipun tidak mudah menjalani masa-masa yang sukar, tetapi pengharapan dalam Kristus memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Yesus, ajarlah kami untuk terus bertekun dalam pengharapan Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kuatkan kami Bapa untuk bertekun mencari wajah-Mu dan percaya pada janji-Mu selagi kami melewati musim-musim yang sukar dalam hidup ini, sebab Engkau setia kepada janji-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.